Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita mengawali pertemuan kita di sore menjelang berbuka pada tanggal 1 Ramadan 1437 Hijrah ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih mempercayakan dan memberikan nikmat kepada kita untuk hidup sampai dengan hari ini dan menjalani ibadah pertama di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima puasa yang kita tunaikan ini dan membimbing kita sehingga bisa menunaikan ibadah sesuai dengan tuntunannya dan tuntunan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu akan lebih baik jika kajian perdana yang kita mulai ini akan membahas tentang khusus hadis-hadis seputar puasa, bagaimana Nabi SAW menuntun kita untuk menunaikan puasanya, ya. Dan sesungguhnya ini rumus yang paling tepat dalam ibadah. Jadi kata Al-Quran, rumus ibadah itu sederhana, ya. Apa yang dibawa Nabi itu yang diambil dan kita amalkan. Di wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu, Quran surah ke-59 ayat ke-7 di ujung ayatnya, ya. Wa ma'atakumur rasulu, dan segala yang dibawa oleh Rasul fakhudhuhu, itu yang diambil, amalkan. Nah, kita coba praktekkan kira-kira saat Ramadan itu apa yang diajarkan oleh Nabi, ya, apa yang kemudian dituntun oleh Rasulullah, itu yang coba kita keluarkan melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari hadis ini penting kita ambil karena kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, ya. Kita tidak hadir di masa Nabi, jadi kita mesti belajar dari orang-orang yang pernah menerima dari Nabi, disampaikan pada generasi seterusnya, disampaikan generasi seterusnya sampai hadir ke kita pada saat ini. Nah, di antara yang merangkum itu semua adalah Imam Al-Bukhari, ya, Al-Bukhari. Jadi yang lebih baik tidak menyebut dengan Bukhari tapi al, ya, ada al-nya, Al-Bukhari, ya. Sebab penting Anda ketahui, seperti pernah saya sampaikan dalam berbagai pertemuan, bahwa jika ada orang non-Arab umumnya datang ke Arab untuk belajar, itu seringkali memperkenalkan dengan nama dari daerahnya, sukunya, ya, untuk menjelaskan bahwa ini saya dari tempat A, Islam sudah sampai ke daerah saya, buktinya saya masuk Islam. Ingin mengenalkan bahwa Islam sudah meluas. Nah, ini Al-Bukhari ini dari nama tempat, ya. Nama aslinya Muhammad, ya, Muhammad, punya bapak namanya Ismail, ya, kakeknya namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, ya, yang buyutnya namanya Al-Barbizbah, ya, tinggal di Kecamatan Ju'afah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan, ya, sekarang, ya. Baik, jadi kalau rumusnya ada non-Arab datang ke Arab atau sekitaran Arab ingin memperkenalkan nama daerahnya, itu umumnya ditambah al di depannya, ujungnya diganti dengan kasrah jadi i, ya. Tadi dari Bukhara tambah al di depannya, Al-Bukhar, ya, ujungnya dijadikan i, kasrah, Al-Bukhari. Saya dari Bukhara. Syekh Nawawi, guru besar kita dari Banten, datang ke Mekah jadi imam besar, ya. Dia perkenalkan, ana Nawawi Al-Bantani, saya dari Banten, ya. Kemudian ada lagi misal, ya, kita temukan Syekh, Masya Allah, ini luar biasa ini, ya, ahli hadis sedunia yang hafal hadis bukan cuma matannya. Kalau matan itu kalimatnya, ya, umumnya setiap orang agak lebih mudah. Ini hafal sampai sanadnya, Pak. Runtutan orang yang meriwayatkan sampai ke Nabi sedunia itu, sedunia, ya. Itu bukan orang Arab yang terakhir masa kontemporer ini, ya. Itu Masya Allah, itu bukan orang Arab, itu orang Padang, ya, namanya Syekh Yasin Al-Padangi, ya. Ada lagi Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, ya. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya. Boleh Anda perkenalkan dengan tambah al, ujungnya tutup dengan i, ya. Misal ini ada Pak Ivan dari Persada Kemala, ini mau ke Arab mau umrah, ana Ivan Al-Persada Al-Kemalai, ya, itu, boleh itu, ya, sah. Nah, ini Imam Al-Bukhari atau yang berasal dari Bukhara. Beliau terkenal, ya, kita pahami menulis kitab hadis, di antaranya, ya, ada Sahih Al-Bukhari, itu ditulis selama 16 tahun. Ya, jadi bukan masa yang singkat, 16 tahun, ya.
mudah Al-Bukhari menuliskannya dalam 16 bulan atau bahkan mungkin 16 hari ya, sangat mudah. Ya, kenapa sampai 16 tahun? Itulah bagaimana kesungguhan para ulama ketika akan menulis, bermohon kepada Allah, meminta petunjuk. Sebagian dituliskan di Mekah dan diselesaikan di Masjid An-Nabawi di Madinah. Ya, ada sebagian yang di Masjidil Haram, sebagian di Masjid An-Nabawi. Nah, dari sekian yang dipilih itu, kemudian dituliskan dalam kitab sahihnya, maka beliau keluarkan lagi, ya, khusus yang terkait dengan puasa. Ya, di saking pentingnya puasa ini, saking banyaknya hal-hal yang bisa kita dapatkan dari Sahih Al-Bukhari sekitar 7.000 hadis ini, dan beserta dengan pengulangannya, beliau keluarkan khusus hadis-hadis tentang puasa, dihimpun jadi satu. Ya, Masya Allah. Saat dikumpulkan itulah kemudian diberi nama dengan Kitabus Syiyam. Ya, bab kitab atau buku khusus, kitab khusus yang semuanya menerangkan tentang Syiyam. Ya, kami sudah kopikan ini, ya, kami sudah serahkan ke As-Salam juga. Jadi nanti insya Allah dalam kajian kita selama sepanjang masa yang kita bisa bahas di awal Ramadan ini, itu aja yang kita bahas. Ya, apa yang Nabi lakukan, kan? Apa yang Nabi kemudian pesankan pada kita saat puasa ini melalui kitab Imam Al-Bukhari, ya, As-Syiyam. Insya Allah kita yang kita pelajari. Ya, jelas di sini. Jadi saya buka dulu dengan menerangkan petunjuk kitabnya. Ya, kenapa beliau menuliskan ini? Nanti kita bahas. Apa hadis pertamanya? Coba kita nanti uraikan, dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji keesokan dan seterus harinya, insyaallah. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan pada bahasan kita dan meluruskan apa-apa yang kemungkinan ada kekurangan-kekurangannya. Kitab ini diberi nama oleh muallif Imam Al-Bukhari dengan Kitabus Syiyam. As-Syiyam. Wah, penting betul ini ya. Saya beberapa waktu sementara ini sudah sering menerangkan apa maknanya As-Syiyam. Ini menunjukkan bahwa beliau faqih. Ya, faqih. Baik dalam bidang hadis, ya, dalam bidang fikihnya, terutama dalam bidang bahasanya. Ya. Karena ini tidak sembarangan ketika para ulama menuliskan kitab, memberikan nama dengan judul, itu ada maknanya, Pak, Bu. Ya. Makanya saya sering sekali menyarankan kalau Anda belajar kajian kitab, itu jangan dulu masuk ke isinya. Ya, tahan dulu kontennya sebentar. Ya. Kaji kenapa dinamakan dengan itu. Judulnya ini, apa kaitan dengan pengarangnya. Dan apa kemudian rangkuman dari isinya. Ya. Semacam misalnya ya, ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab namanya Bulughul Maram, itu ada maknanya. Kenapa disebut dengan bulugh, kenapa maram, kenapa kemudian syarahnya As-San'ani menulis dengan Subulus Salam. Ya, itu apa maknanya? Ada maknanya. Ya. Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, ada maknanya. Ya. Termasuk ini Kitabus Syiyam, kenapa tidak diberi nama dengan Kitabus Shaum tapi Syiyam? Ah, ini kan menarik ya. Padahal orang sering sebutkan juga kan ada saum ya. Dan puasa kadang diungkapkan dengan syiyam, kadang dengan saum. Ya, bahkan di Quran, ya. Tayyib, sekarang kita pahami dulu fikihnya sebentar sebelum kita ke hadisnya. Ada 3 nama untuk puasa. Ingat betul ini ya. Ada 3 nama untuk puasa. 2 disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, 2 disebutkan di dalam Al-Quran. 1 nanti disebutkan dalam hadis dan riwayat-riwayat turunan fikih. Baik, kita mulai dengan yang Quran dulu ya. Kadang disebut dengan saum. Saum. Hanya sekali disebut di Quran. Ya. Surah ke-19 Maryam ayat 26. Ya. Inni nazartu lirrahmani sauba. Ya. Falan ukallimal yawma insiya. Ya, tayyib. Saya bernazar kepada Allah yang Maha Kasih untuk menunaikan saum, bukan siam di sini. Saum. Pelan-pelan. Tapi di sisi lain juga Quran menyebutkan dengan kata siam. Dan 9 kali disebutkan dalam Al-Quran kata siam, ya. Tayyib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Syam, ya. Uhilla lakum lailatas syamir rafath, pakai syam. Ya, 9 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, saya mau terangkan ini dulu sebentar. Apa perbedaan saum dengan syam? Kalau Anda sebutkan saum, itu dalam bahasa Arab, itu maknanya masih umum. Ya, menahan dalam pengertian yang umum. Ya, tidak melakukan sesuatu. Tahan, masih umum. Ya, bisa berarti dalam pengertian ibadah, menahan dari yang membatalkan, merusak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bisa disebut saum, masih umum. Ya. Bisa juga dalam pengertian luas. Misal, hari ini saya tidak mau makan, tapi minum masih. Nah, itu saum.
Hari ini saya nggak mau makan, nggak mau minum, ya misal, ya. Tapi misalnya, maaf, masih mengerjakan yang lain, ya misal masih berhubungan dengan istri, ya misal itu saum. Tapi hari ini saya makan, saya minum, tapi saya nggak mau bicara seharian, nggak mau bicara, itu saum, ya jelas ya. Baik, maka perhatikan uniknya bahasa Quran. Saya ingin menunjukkan betapa Quran itu mukjizat dari setiap katanya, hurufnya dan pengungkapannya. Lihat pemilihan katanya, diksinya. Ketika Allah ingin mengungkapkan Maryam yang satu saat tengah selesai melahirkan, mengandung Nabi Isa alaihi wassalam, dilahirkan, itu beliau punya perasaan agak khawatir, ya. Ini bagaimana kalau saya membawa bayi ini ke kampung halaman saya? Orang akan menuduh, boleh bertanya, Maryam ini bayi siapa? Kamu kan gak pernah menikah, tidak disentuh siapapun, bagaimana bisa membawa bayi ini, ya? Maka memohon kepada Allah, lalu ditunjukkan oleh Allah, katakan nanti pada mereka, faquli inni nazartu lirrahmani sauma. Saya sedang bernazar pada Allah yang Maha Kasih, sedang saum sekarang, ya. Tapi saumnya unik, ya. Bukan makan, bukan tidak minum, karena beliau masih makan kurma itu, ya, masih makan kurma, ya. Tapi bukan kurma Maryam yang sekarang dijual, ya. Antum ke Makkah umrah ada kurma Maryam, belum tentu yang itu, ya. Masih makan kurma. Nah, saumnya, falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak mau bicara dengan siapapun. Disebutkan dengan saum. Tapi ketika Al-Quran melukiskan, ya, atau mengungkapkan makna puasa dalam pengertian syariat yang khusus, ya, hanya menahan dari segala yang membatalkan, yang merusak dengan syarat tertentu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka kalimatnya dirubah dari kata saum menjadi siam. Nah, kita mulai dari sini yang penting, ya. Ketika Allah memerintahkan kita menunaikan puasa di bulan Ramadan, itu kalimatnya tidak menggunakan saum, tapi siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, Allahu akbar. Kalau kalimat yang menggunakan saum, misal saja kutiba alaikumus saum, maka puasa kita bebas tuh, ya. Mau yang makan silahkan, tapi nggak minum, ya. Mau yang makan minum nggak mau bicara silahkan, bebas karena masih umum, ya. Atau yang nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bebas karena masih umum, ya. Tapi ketika menggunakan kata siam, ini menunjukkan puasa yang kita tunaikan tuh khusus, ada ketentuannya, ada aturannya. Tidak boleh ditunaikan sembarangan, ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketentuan kepada kita, dan Anda ingat betul kalimat ini, ya. Ingat betul kalimat ini. Ketika ibadah kita keluar dari ketentuan yang digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dituntun oleh Al-Quran, itu kemungkinan besar ibadahnya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat, ya. Saya berikan dua contoh, misal di Al-Bukhari nomor hadis 757, ya. Anda bisa temukan juga di hadis Muslim nomor hadis 397, ya. Ada orang di masa Nabi, ini nggak tanggung-tanggung, di masa Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, di Masjid An-Nabawi, masuk orang ini, sahabat Nabi, ya. Ketika masuk, salat di samping Nabi, salat dari mulai takbir sampai dengan salam, sampai selesai. Begitu selesai dikomentari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, "Shalli, fa innaka lam tusalli." Silakan Anda salat lagi, karena Anda belum salat. Disebut belum sholat tuh, padahal sudah selesai salam, ya. Beliau sholat lagi. Ketika setelah ditunaikan sholatnya, selesai ditunaikan sampai salam, diulang lagi oleh Nabi, ya shalli fa innaka lam tusalli, ya. Anda sholat lagi karena Anda belum sholat, ya, sampai 3 kali itu, ya, sampai 3 kali, ya. Ketika telah selesai, bima ma'na, dia berkata, ya Rasulullah la adri kaifa usalli. Ya Rasulullah, saya tidak tahu lagi bagaimana cara sholat yang benar, ya. Alimni kaifa usalli, ajarkan pada saya bagaimana cara saya sholat, ya. Maka diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari mulai cara berwudunya, ya. Perhatikan kalimatnya, idza qumta ila shalah fa asbighul wudu. Kalau kamu ingin salatnya sempurna, sempurnakan dulu wudunya. Tsumastaqbilul qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat dengan baik, baru dari mulai takbir sampai salamnya. Dari situlah kita kenal kalimat yang sangat kita populer dan hafalkan sampai saat ini, ya. Shallu kama raaitumuni usalli. Al-Bukhari nomor hadis 651, ya. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat, setelah dicontohkan itu, ya. Makanya salat keluar dari tuntunan itu tidak bernilai. Salat lagi, kamu belum salat, ya. Anda bisa nggak bayangkan, ada orang sahabat Nabi tinggal dengan Nabi, maksudnya semasa dengan Nabi, salat di samping Nabi, disebut belum aman salatnya, padahal hidup bersama Nabi, ya. Ada orang bukan sahabat, nggak pernah berjumpa Nabi, bukan hidup di masa Nabi, mimpi pun belum tentu ketemu Nabi, merasa aman dengan salatnya. Coba bisa nggak Anda pastikan berapa di antara sekian sholat yang telah kita lakukan yang kira-kira benar itu menurut ukuran Nabi? Bisa nggak kita pastikan itu?
Tapi yang paling menarik, sahabat saja yang hidup di zaman Nabi mau belajar cara sholat yang benar. Maka masa yang bukan sahabat gak mau belajar? Nah, ini ada hal-hal tertentu yang kadang bisa kita mesti bandingkan untuk meningkatkan motivasi kita. Ya. Termasuk puasa. Kenapa disebut dengan asyam? Plus bahwa dalam puasa pun Nabi memberikan ketentuan. Bahkan dalam semua ibadah, Anda keluar dari ketentuan ini bisa menyebabkan puasa tidak bernilai. Ya. Maaf, ini Nabi langsung menyampaikan. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, nanti kita lihat. Tidak sedikit kata Nabi orang yang menunaikan puasa tidak mendapati apapun, tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Diampunan tidak, rahmat tidak, pahala juga tidak. Ya. Cuma lapar dan haus saja. Cuma lapar dan haus, ya. Karena itu coba kita pelajari bagaimana tuntunannya, apa yang harus dilakukan, apa yang masih ditinggalkan, dan apa yang masih ditingkatkan. Kita mulai dengan hadis yang pertama. Ya. Time. Halaman 10. Ya. Ini unik ini ya. Biasanya kalau Arab dimulai dari sini. Karena kita mau dibahas dan diterjemahkan, maka dimulai dari kiri ini. Gak ada masalah. Time. Bab, ini diambil makna umumnya. Ya, kitabnya Kitabus Syam, tapi mengambil makna umum di sini. Bab fadli shaum, tulis di bawah. Ya. Bab keutamaan tentang shaum, mengambil makna umum. Ya. Baik Anda yang cuman sekedar biasa untuk puasa, apalagi sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang kita nanti akan bahas. Ya. Maka kita lihat yang pertama adalah mengenai keutamaan puasa. Baik, tolong fokus di sini ya. Nanti yang diberi nama keutamaan puasa, fadilahnya, tapi juga bagaimana cara mendapatkan fadilah itu. Ini beliau sangat menarik dalam menjabarkannya. Ya. Di Imam Al-Bukhari mengungkapkan ini nanti ada keutamaan puasa, bahkan hadisnya hadis qudsi. Ya. Tapi cara meraihnya seperti ini. Ya. Artinya kalau Anda melakukan perbuatan ini, maka potensi di hari pertama untuk mendapatkan itu telah hilang dari kita. Nggak bisa dapat kita. Ya. Kita bacakan. Bismillah. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Hadisnya bersumber dari sahabat mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah. Kita pernah bahas dulu dalam kajian Riyadhus Shalihin. Nama aslinya Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr. Aslinya lagi Abdus Syams. Jadi Abdus Syams nama awal pertama kalinya. Sebelum masuk Islam. Ini dari kalangan Persia, ya. Abdus Syams, hambanya matahari. Ya. Kemudian masuk ke agama Kristen, ya. Merasa kesulitan memahami, ya, dalam teologi Kristen, ya, kebingungan. Kemudian mendengar ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ya, di Madinah Al-Munawwarah, berangkat ke sana, ya, sampai di sana menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kurang lebih 3 tahun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya. Di beliau masuk Islam, ya, berislam di situ dan berganti nama menjadi Abdurrahman. Ini yang saya ingin tekankan sekali lagi di sini, ya. Di antara sifat sahabat mulia ini yang bisa kita teladani dan nanti juga diteruskan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ini di antara tuntunan para salafus salih sampai sahabat nih, ya. Mereka itu Pak Ibu selalu berlomba mengejar amalan orang sebelumnya. Ya. Jadi kalau misalnya saya terlambat masuk di Islamnya, ada yang lebih dulu daripada saya harus kejar amalannya. Saya harus kejar, ya. Makanya nanti kalau Anda sempat punya waktu, coba nanti lihat bagaimana perlombaan antara Umar bin Khattab dengan Uthman bin Affan, ya, dalam menyempurnakan amalan. Ya. Kan Uthman masuk duluan kan? Masuk Islam duluan, diajak oleh Abu Bakar. Abu Bakar duluan, Uthman kemudian, Umar kemudian kan? Begitu Nabi menawarkan, ayo kalian infak, datang Uthman, ya Rasulullah berapa kurangnya? Berapa kurangnya tuh? Ya. Berapa kurangnya? Kata Nabi sekian. Ya, kata Uthman, ambil sepertiga harta saya. Khudh min mali. Ya, ambil sepertiga. Sepertiganya harta Uthman, kalau asetnya 6 triliun saat itu berarti 2 triliun tuh. Langsung aja ambil, sempurnakan. Ya. Umar mendengar, langsung didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya dengar Uthman sepertiga. Balah, ya, saya setengah. Anda bisa bayangkan, saya setengah. Ya. Dan perlombaan itu akan terus berlanjut itu. Fastabiqul khairat, ya. Ya, as-sibaqul khairat itu akan berlanjut terus bahkan sampai Rasulullah wafat. Ya. Anda bayangkan setelah nanti Rasulullah SAW wafat, ya, dalam kesibukan dua orang sahabat mulia ini, sibuknya luar biasa pekerjaan aktivitasnya, itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Ya. Kalau Anda punya kitabnya An-Nawawi namanya At-Tibyan, ya, fi adab hamalatil Quran,
Coba cari yang terbitan Darun Nafais yang warna kuning, kitab aslinya 198 halaman, lihat halaman 47 ya, posisinya paling kiri ada 3 paragraf, Anda lihat paragraf ketiga dari 1 sampai 7 di situ ya. Itu dilukiskan bagaimana seorang Utsman dan Umar bin Khattab termasuk Abdurrahman bin Auf itu berlomba meningkatkan salat malam. Ya. Begitu tahu Utsman bin Affan menghatamkan Quran di malam harinya, itu Umar besoknya 4 kali itu, 2 kali siang, 2 kali malam. Anda mesti bisa bayangkan ya. Abdurrahman bin Auf ya, sampai Ramadan nanti itu banyak Pak, sahabat itu ada yang 30 kali khatam ya. Imam Asy-Syafi'i mengikuti kemudian ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu selama Ramadan itu bisa 60 kali khatam Quran. 60 kali khatam Quran. Nah, ini sahabat Abu Hurairah ya, Abdurrahman bin Sakhar. Beliau melihat saya terlambat nih. Ya, sudah Nabi SAW di penghujung usianya, dilihat oleh beliau sahabat yang sudah masuk Islam, saya kemana saja? Saya kemana saja? Orang sudah berislam dengan benar, saya baru masuk nih. Ya, saya khawatir tidak bisa menyusul pahala mereka. Ya, jangan-jangan nanti terpisah juga dengan Nabi di akhirat nanti. Ya. Maka beliau wakafkan dirinya, mengabdikan dirinya untuk terus mendekat kepada Nabi SAW. Diikuti Nabi kemanapun berada. Dilihat bagaimana tuntunan beliau. Nah, ini yang paling menarik. Beliau punya harapan boleh tinggal sebentar bersama Nabi di dunia, tapi tidak ingin dipisahkan di akhirat. Maka cari modal dengan mengikuti hadis-hadis Nabi. Ya. Kalau sahabat lain menunggu Nabi di tempat ta'limnya, ada yang menunggu di tempat tertentu, ini sebelum Nabi keluar ditunggu depan rumahnya. Ya. Begitu keluar dilihat bagaimana cara jalannya. Kalau dipanggil bagaimana cara menengoknya. Bagaimana cara beliau tersenyum pada orang lain. Bagaimana cara beliau terus sampai duduknya, sampai tiba di majelis ilmunya. Makanya 3 tahun bersama Rasulullah SAW paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah. Ya. Tapi orientasinya bukan karena banyaknya, supaya dapat bekal ke akhirat, tidak dipisahkan dengan Nabi, supaya punya bekal gitu ya. Ini Masya Allah yang seperti ini nih yang harus kita maksimalkan ya. Karena itulah dituliskan oleh beliau, disampaikan kepada kita, ingin memberikan pesan. Kalau Anda ingin seperti saya juga mencari bekal, ini saya sudah tuliskan nih, Anda tinggal ikuti aja. Masya Allah ya, ini luar biasa pahalanya. Ini sahabat mulia ini Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah. Sampai satu ketika kemuliaan kedua ya. Begitu mendapatkan petunjuk dari Nabi, bukan cuma diingat, tapi apa yang beliau lakukan seketika mencoba untuk mengamalkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia ada sahabat hidup di zaman Nabi, mengumpulkan hadis, begitu mendengar kalimat hadisnya seketika diamalkan. Ya. Di antaranya apa? Ketika Nabi menyampaikan tentang tuntunan untuk bersikap santun, ya, berkasih sayang, jangankan pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, dipraktekkan seketika. Ya. Maka ketika pulang dari tempat beliau bertaklim, ya, ingin kembali ke tempat istirahat, ditemukan seekor anak kucing kecil. Ya. Jadi kucing itu ada 2 dalam bahasa Arab. Kucing peliharaan, kucing rumahan, itu disebut dengan kitun. Kitun, kaf dengan ta, kitun. Ya. Diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi Hello Kitty, Kitty. Ya. Kitty itu dari bahasa Arab, kitun, kucing rumahan. Ya. Makanya bisa jadi bantal, ya. Bisa jadi spray, Hello Kitty. Ya, time, kitun. Itu dari bahasa Arab. Tapi kalau kucing liar itu disebut dengan hurwah. Hurwatun, hanya hak besar. Hak besar, ya. Kalau hak kecil orang bebas, ya. Kucing liar, hurwatun. Anaknya, anak kucing liar disebut Hurairah. Ya? Maka di jalan beliau bertemu dengan seekor anak kucing liar yang tidak ada pemiliknya, hanya mengeong-ngeong mencari induknya. Ya. Mempraktekkan tadi tuntunan dari Rasulullah SAW, ya, diambil anak kucing ini, ya, diambil dengan lembutnya, disayanginya, Masya Allah, bawa pulang, dirawat oleh beliau, ya, makanan dipastikan kucing dulu yang makan, malam-malam diselimuti kalau kedinginan, itu kucingnya tidur di atas, beliaunya di bawah. Itu bisa bayangkan ya, sama kucing bisa begitu tuh, ya. Nah, dalam keadaan kemanapun dibawa, sampai ke jubahnya dibawa, dimasukkan, dijaga betul, ya, supaya tidak ada yang mengganggu dan senang itu. Allahu Akbar di jalan, ketika berjalan berpapasan dengan Rasulullah SAW. Maka keluarlah anak kucing kecil itu dari jubahnya, kelihatan oleh Nabi. Maka disebutkan, Anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Jadi kalau ada orang yang sayang kepada anak kucing, tidak ada yang sesayang kamu seperti seorang bapak sayang pada anaknya. Masya Allah. Sahabat ahli surga hidup dengan zaman Nabi SAW, anak kucing pun disayang luar biasa. Ya. Ada orang bukan sahabat, belum jelas surganya, amalan merantakan, hisab menegangkan, jangankan pada kucing, pada orang masih bermasalah. Coba diperbaiki, khususnya saat Ramadan ini. Ya. Baik.
Abu Hurairah sudah ada, Ibu Ummu Hurairah belum, Bu ya. Jadi kalau Ibu pengen cari anak kucing pulang dari sini silahkan tuh. Ummu Hurairah belum ada. Baik. Nah, jadi kalau sahabat saja mendengar hadis langsung diamalkan, nah kita yang bukan sahabat harusnya cuma maksimalkan. Saya mau tanya ini, antum sebelum Ramadan berapa banyak belajar hadis tuh? Riyadhus Shalihin saja diajarkan, di Al-Ihsan diajarkan, di sini diajarkan, tempat lain diajarkan. Ayo dari sekian antum ta'lim itu berapa hadis yang bisa diamalkan? Jangan-jangan catatannya penuh, tapi pengamalannya masih tipis tuh. Coba dicek ya. Jadi jangan tunggu kalau ada tuntunan hari ini, kerjakan hari ini, jangan tunggu besok. Ya, karena besok belum tentu bisa diamalkan. Ya, cepat lupa biasanya. Ya. Baik. Apa di antara hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Saya bacakan hadisnya. Ini tolong perhatikan ya. Ini syarat pertamanya. As-siyamu junnatun. As-siyamu junnatun. Ya. Puasa itu, ingat cara menerjemahkannya ya. Ingat, sekarang kita sudah belajar cara menerjemahkan dengan memahami inti bahasa. Ya. As-siyam bukan as-saum. As-siyamu, puasa itu bila ditunaikan dengan benar sesuai aturannya. Ya. Ingat, kan kalau saum bebas kan? Kalau siyam ada aturan. Puasa itu kalau ditunaikan dengan benar sesuai dengan aturannya, kata Nabi, junnatun, pasti akan menjadi perisai bagi pemiliknya dari berbagai keburukan. Pasti jadi perisai itu. Ini kita coba sedikit saja ulas sebentar. Boleh saya menulis? Pakai apa saya menulis? Baik. Baik. Kita fokus sebentar karena waktu kita agak terbatas. Hari ini hari pertama, saya harus bagi dua dengan Al-Azhar. Ya, karena saya harus konsisten di Al-Azhar itu jadwal ba'da maghrib akan ditarik ke sebelum asar hanya 1 hari saja. Ya, jadi saya berikan 1 hari saja. Esok kita full di sini. Ya, jadi dari ba'da asar sampai menjelang maghrib, ya besok kita full di sini ya. Jadi mohon fokus sebentar. Sebentar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu, ya. As-siyamu, nih, puasa bila ditunaikan dengan benar itu, lihat cara menerjemahkannya, ya. Junnatun, ya, akan menjadi perisai bagi pemiliknya dari berbagai hal-hal yang terlarang. Alhamdulillah. Saya berikan rumus cepatnya, perhatikan sini, saya berikan rumus cepat. Kalau Anda menemukan kalimat dalam bahasa Arab dimulai dengan huruf jim kemudian nun, maka itu berarti sesuatu yang tidak nampak, tersembunyi. Ya. Jim dengan nun, saya turunkan misalnya kalimat asalnya. Jim kemudian nun. Ya. Atau ditambah tak di ujungnya, itu berarti sesuatu yang tersembunyi. Ya. Karena kalau ditulis aslinya dalam kalimat bahasa Arab itu nggak ada harokatnya begini. Ya. Apa bacaannya? Junnah. Belum tentu. Bisa dibaca junnah, bisa jinnah, bisa jannah. Bisa. Ininya tetap nah. Ya. Ini bisa dibaca jinnah, bisa junnatun, bisa jannatun. Ya. Hanya akar pokoknya terambil dari kata jim dengan nun, jinnun atau jannun. Ya. Sesuatu yang tersembunyi. Ya. Karena itu kenapa jin disebut dengan jin? Karena memang saat dia mulai hidup, terlahir, tercipta, fitrah hidupnya tersembunyi. Ya. Beda dengan kita. Ya, kita disebut dengan ins. Ya, ins. Makanya ins dengan jin itu selalu disambungkan di Quran, disandingkan. Ya. Terulang 18 kali dalam Al-Quran. Ya, ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins, itu lawan dari jin, lawan langsung, lawan. Ya. Punya dua artis ketika. Ya. Satu, sesuatu yang tampak, ya, tampak. Ya. Jadi manusia itu disebut ins karena mulai lahirnya sudah kelihatan. Bahaya kalau seorang ibu melahirkan bayinya nggak ada kan, tapi ada suaranya kan repot tuh. Ya, jadi pasti tampak, pasti kelihatan. Ya, kelihatan. Jin beda, jin tersembunyi, tidak tampak. Ya, tidak tampak sekali lagi. Ya. Jadi mohon maaf, fitrah jin saat dia terlahir, hidup menjalani kehidupan tersembunyi. Ya. Jadi catat pernyataan saya ini catat betul ya. Jadi tidak ada kerjaan kalau jin melakukan penampakan. Karena sifatnya tersembunyi. Ya. Dan yang paling tidak ada kerjaan kalau ada manusia mencari-cari penampakan jin itu. Pasti orang keliru itu, pasti keliru. Ya. Ingat betul itu ya. Jadi nggak usah dicari, memang dia tersembunyi itu, manusia yang tampak. Ya. Nah, kita kembalikan sini. Ya. Termasuk kalau keluar dari fitrahnya, berarti ada yang salah dalam kehidupannya. Ya. Sama dengan manusia, manusia itu sifatnya nampak.
Jadi kalau satu saat Anda menemukan orang-orang yang suka tersembunyi, sembunyi-sembunyi, itu ada yang keluar dari fitrahnya, pasti punya masalah itu. Pasti punya masalah. Ya, di rumah ada pintu depan, sembunyi-sembunyi lewat pintu belakang, ya kan? Sampai ke masjid sembunyi-sembunyi, mau keluar rumah sembunyi-sembunyi, itu pasti ada masalah dalam hidupnya. Keluar dari fitrah itu. Ya. Jin, jamaknya disebut jinnah. Minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas. Jinnatun jamaknya jin. Ya. Kalau disebutkan jannah, ya, yang kita artikan dengan surga itu, ya. Kalimat jannah pertama di Quran Al-Baqarah ayat 25, ya, posisi paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum. Kenapa surga disebut dengan jannah? Karena belum nampak sekarang, belum kelihatan. Ya. Kata Nabi, "Mala 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Tidak pernah kelihatan. Kelihatan enggak pernah sebelumnya kelihatan. Enggak pernah terdengar dan tidak akan terlintas dalam benak kita. Jadi Anda bayangkan sekarang pun seperti itu. Ya. Karena itu disebut dengan jannah. Terkait puasa bukan jin, bukan jan, tapi junnah. Pelan-pelan. Kenapa saya terangkan ini? Kenapa saya terangkan ini? Kalau diartikan perisai menggunakan junnah, berarti perisainya memang nggak nampak, tersembunyi, ya, tersembunyi. Beda ketika perisainya nampak, bukan junnah namanya, beda, lain istilahnya. Ya, bisa dia menggunakan hijab, bisa haddun, disebut dengan hudud jamaknya, itu nampak, ya, kelihatan. Tapi saat tidak nampak, itu disebut dengan junnah. Nah, kata Nabi, orang yang puasanya benar itu pasti dia punya perisai itu dalam dirinya. Ya, puasa akan jadi perisai. Seakan-akan keburukan kalau mau datang itu terpental, nggak bisa masuk. Ya. Jadi diajak dusta, pental. Ya. Diajak untuk berkata yang kotor, jauh. Diajak untuk melakukan keburukan, jauh. Nah, orang puasa yang benar pasti begitu. Jadi kalau ada orang puasa masih melakukan tindakan yang keliru, itu ada yang salah dalam puasanya. Pasti itu. Ya, hati-hati ya. Misal ada yang puasa tapi masih juga tergoda untuk berdusta, ada masih ghibah, masih gosip, masih nonton tayangan yang tidak bermanfaat, maka puasa yang dia kerjakan belum mampu menjadi perisai bagi dirinya dalam hal-hal untuk kebaikan. Sampai sini? Yuk kita lihat. Dan ukuran nabinya, kalau ukuran manusia nanti agak sulit untuk menjadikan standar. Ya Rasulullah, apa cirinya? Kalau seseorang sudah puasa, kemudian dia mendapatkan perisainya. Kata Nabi, ayo lihat yang pertama. Fala yarfuth. Ya, fala yarfuth. Maka janganlah ia berkata-kata kotor. Awas, hati-hati. Jadi kalau ada orang yang puasa, kemudian masih sempat berkata-kata kotor, berarti puasanya ada yang tidak bermanfaat. Ya. Kalimat Nabinya umum. Umum kalimat nabinya. Ya. Rafath itu bisa mencakup misal gosip, ya, fitnah, mencela, dengan kata-kata yang tidak bermanfaat. Itu rafath. Ya. Walaupun lebih sering kali diasosiasikan pada kata-kata yang jorok, ya, yang kotor. Ya, rafath. Ya. Tapi yang penting Anda catat. Yang penting Anda catat. Saya teruskan dulu ya. Saya teruskan sebentar. Nanti saya terangkan di akhir. Jadi pertama, fala yarfuth. Kata Nabi, lisannya itu pasti tidak mudah mengucapkan yang kotor. Awas, jadi yang pertama kali ukuran orang puasa dinilai mendapatkan perisai atau tidak pada hal yang sering keluar, ya, dari dirinya, pembicaraan. Ya. Kalau tangan kan sesekali aja, ada spidol pegang, kan? Ada mic pegang, kan? Kalau tidak ada yang dipegang ya diam saja. Ya. Kaki melangkah kalau ada hal yang dituju. Ya. Tapi lisan ini kan sering kali bicara nih. Ya. Kadang-kadang nggak bisa bicara pun dituangkan lewat tangan, nulis, kan? Nah ini yang berbahaya. Ya. Ini yang berbahaya. Yang kedua, wala yajhal. Dan janganlah ia melakukan tindakan yang tidak bermanfaat, berbuat yang tidak bermanfaat. Masya Allah. Jangankan yang dosa, yang nggak bermanfaat saja, itu nggak bernilai dari puasanya. Hati-hati ya. Antum kalau bicara dosa nggak? Enggak, tapi bicara yang nggak bermanfaat, nggak bernilai dalam puasanya. Ya, hati-hati tuh. Awas, pelan-pelan. Pelan-pelan. Baik. Jahula itu adalah berbagai tindakan dalam bahasa Arab, ya, berbagai tindakan yang tidak melahirkan manfaat walaupun belum tentu berdosa. Walaupun dalam beberapa kasus kadang-kadang menjadikan orang lain bisa berdosa. Ya. Saya sering ilustrasikan begini. Antum misalnya ada kakek usia 50 tahun,
cucunya usia 5 tahun. Sepeda cucunya dipakai keliling-keliling komplek Persada. Orang 50 tahun pakai sepeda cucu 5 tahun keliling komplek Persada. Dosa sih enggak, cuman orang aneh gitu. Ini kenapa ya begini? Iya ya, kemarin nggak begitu. Di foto ceklik, pasang di status media sosial, jadi perdebatan di situ. Dia memancing orang lain bermasalah. Itu namanya jahula. Ya, tindakan yang bodoh, ya, yang tidak bermanfaat. Ya sama, nanti Anda akan temukan tuh. Kadang-kadang iseng saat itikaf, ya sendal orang dipindahin, sabun orang ditukerin, ya kan? Macam-macam. Itu nggak bermanfaat. Itu tandanya puasa yang dilakukan itu belum sempurna, belum jadi perisai. Jangankan yang berdosa yang tidak bermanfaat pun, kata Nabi, orang yang benar puasanya dia akan lakukan itu. Ya, termasuk tontonan yang tidak bermanfaat sekarang banyak sekali. Antum mau sahur dikasih rumus, nanti kita akan lihat. Rumus sahur itu kan dalam tuntunan fikih di Quran dengan di sunnah itu cuma 2. Satu makan, kedua istighfar, nggak ada yang lain. Jadi kalau antum sahurnya misalnya tadi sahur jam berapa? Alhamdulillah, ya. Baik, ada yang kelewatan atau terlalu awal sahurnya, ya. Baik, terlalu awal, ya. Nanti kita terangkan di akhir untuk petunjuk saja, ya. Nah, sekarang kan luar biasa, setan tuh jam terbangnya tinggi. Kadang masuk lewat televisi, ya. Tapi begitu antum makan, harusnya ada bagian istighfar, tiba-tiba lihat tayangan yang tidak jelas, kan? Baik hal-hal yang melahirkan penurunan iman, bukan kekuatan iman. Nonton aurat, ketawa yang berlebihan, macam-macam yang tidak jelas, kan? Nah, itu menunjukkan bahwa puasanya bermasalah. Ada yang belum maksimal, jadi belum dimulai aja udah bermasalah. Ya, baik, jelas sampai sini? Jadi koreksi lagi, coba antum lihat, ya. Bola, ngapain antum lama-lama nonton seperti itu? Ada pahala banyak bisa dikerjakan. Setannya banyak sekali, ya. Jadi bukan salah orang main bolanya, itu urusan mereka. Ya mereka aja nggak puasa. Yang jadi masalah kita yang puasa, kok bisa kita melakukan tindakan yang nggak banyak manfaatnya? Coba antum 2 jam tuh, kalau baca Quran dapat berapa juz? Ya, coba lihat, dan itu bisa dilihat lagi besok. Bisa dilihat kembali. Karena rumus ibadah itu begini, rumus ibadah. Kalau ada ibadah yang hanya bisa dikerjakan saat itu, tidak bisa kemudian dinikmati diulang selanjutnya, maka cepat prioritaskan itu. Ya. Bahkan ini bersanding dengan yang bukan ibadah. Misal, saya berikan gambaran saja, ya. Ada bola acara malam ini, padahal besok bisa dilihat lagi. Bahkan setahun kemudian, 10 tahun kemudian, peristiwa yang dulu bisa di-setel kembali. Tapi antum kehilangan ibadah malam ini, nggak baca Quran, itu besok nggak bisa diulang pahalanya. Nggak bisa kembali, ya. Kehilangan sholat sunnah nggak bisa bertukar. Makanya kalau dihadapkan, apalagi sekarang waktu puasa, nanti kita lihat ini, ya, kita akan bacakan saat bulan puasa ini, nanti di hadis, di ujung hadisnya, semua pahala dari pekerjaan kita, ibadah kita akan dikalikan 10 kali lipat dari hari biasa. 10 kali lipat, ya. Jadi kalau antum baca Quran satu hurufnya 10 kebaikan. Di At-Tirmidzi nomor hadis 2910, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat." Siapa yang membacakan satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'anul Karim, dia mendapatkan 10 kebaikan bandingannya, ya. Jangan tulis angka 10. Ya, jangan tulis angka 10. Maksud saya hitungan Allah beda dengan hitungan kita, ya. Antum tahu enggak masuk masjid ini berapa pahalanya? Masuk masjid saja. Belum ibadah tuh. Antum berniat ibadah, ingin ke as-salam, ya, ingin ta'lim, ingin mengikuti i'tikaf macam-macam misal, itu baru masuk saja sudah mendapatkan kata Nabi 25 kebaikan. Ya, 25 di hadis Muslim. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Itu baru masuk. Coba antum bayangkan saat Ramadan kali 10 kali lipat lagi, 250 kali kebaikan. Ya. Saat baca Quran kali 10 lagi, 100 kebaikan setiap hurufnya. Jadi kalau antum bisa bacakan, Masya Allah, itu luar biasa, ya. Cobalah antum saat kerja barusan kan, ada waktu luang di jalan, baca, ya. Daripada sana sini ngobrol tidak jelas dan sebagainya, manfaatkan itu, ya, manfaatkan, maksimalkan, ya. Kan lumayan, ya, di kantor sedang nunggu-nunggu waktu, ada jeda kerja, baca, begitu sampai surat tertentu, alhamdulillah, pahalanya banyak. Telepon bunyi, Pak naik ke atas, siap Pak, 200. Ya, tok 100, hak 100, ya. Kalau yang hitung-hitung tuh, kalau nggak dihitung, alhamdulillah, ya, semakin banyak diberikan, ya. Di ibadah Anda tidak perlu menghitung, Allah berikan tidak sesuai hitungan kita. Baik, ya. Saya teruskan dulu, ya. Teruskan dulu. Baik, jadi puasa yang benar yang dilakukan dengan baik itu akan mencegah pelakunya dari berbagai hal yang tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat. Baik. Ini saya berhenti dulu sampai di sini. Sekarang saya terangkan laknya nih. Ini yang berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Nanti kita akan simpulkan bahwa dalam puasa itu kan tadi saya sampaikan ada yang membatalkan, ada yang merusak kan? Ya, ada yang membatalkan, ada yang merusak. Baik. Tapi yang menarik, Nabi hampir tidak pernah menyebutkan yang membatalkan. Ya, selalu yang merusak. Coba lihat terkait dengan
perisai-perisai itu, ya, kebaikan-kebaikan yang didapatkan saat puasa, Nabi mewanti-wanti kita bukan untuk meninggalkan yang membatalkan, tapi yang merusak. Karena umumnya yang membatalkan sudah dipahami. Orang sudah paham semua kok. Misal, ya. Baik. Makan, membatalkan puasa tidak? Belum tentu. Belum tentu. Makan yang membatalkan itu adalah makan dengan sengaja. Nah. Betul, kalau makannya tidak sengaja karena unsur lupa misalnya, kata Nabi sesungguhnya Allah sudah memberikan rizki kepadanya. Jadi kalau antum lupa misalnya kan, satu kali lupa sedang makan, sudah selesai, sudah minum, sudah enak ya, tiba-tiba papa kan puasa. Oh iya ya, itu lupa, terusin aja puasanya. Terusin puasanya, itu Allah memberikan rizki. Memberikan rizki ya. Nah, tapi kalau sekiranya sengaja dilakukan, nanti bukan hanya batal, ada kifarat juga. Ya, jelas sampai sini ya? Baik. Dan jangan dijadikan alasan ya, begitu sedang makan puasa lupa. Enggak, itu batal. Ya. Lihat sini, bismillah. Sekarang yang merusak. Ya, tadi disebutkan rafat. Fala yarfuth. Sambil dibuka Al-Baqarah ayat 197. Ya, posisi sebelah kanan atas ayat haji. Fala yarfuth. Wala yajhal, la yajhal. Kalau antum masih ingat, saya pernah terangkan saat menerangkan Riyadhus Shalihin dulu ya, di hadis nomor keempat dulu ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, posisi paling kiri di kitabnya sebelah atas ya, yang saat la hijrata ba'dal fathi. Perhatikan sini, fokus. Saya ingat penjelasan dulu bahwa huruf la dalam bahasa Arab itu umumnya dibagi tiga. Kan? Ada la yang sifatnya nafi, an-nafi. Ya. La yang berfungsi menafikan sesuatu, meniadakan sesuatu. Artikan, terjemahkan dengan tidak atau tidaklah. Ya, tidak atau tidaklah. Rumusnya setelah huruf la ini, la, kalimatnya itu dhammah. Ya. Misal kita ambil Quran aja lah. Ya. La yukallifullahu nafsan illa la yukallifu. Ini ya. Lifu. Hakatnya u ini. Kita menemukan huruf la, ya, kemudian setelahnya ada kalimat harakatnya u, artikan dengan tidak atau tidaklah. Tidaklah Allah memberikan beban kehidupan, tugas, kewajiban, pasti hamba itu mampu untuk memikulnya, mengerjakannya. Ya. Termasuk antum, saya, kita tidak mungkin diuji kecuali kita mampu. Gak akan pernah diuji di luar kadar kesanggupan kita. Mustahil itu, mustahil. Ya. Jadi berbahagialah Anda kalau sekarang sedang diuji masalah berat luar biasa, sulit, kan? Itu tandanya hanya Anda yang mampu, yang lain tidak. Makanya orang lain tidak dititipkan, cuma Anda yang dikasih. Jelas ya? Ah, yang kedua ada la, disebut dengan la an-naqsi, an-naqsi. Ya, la yang menunjukkan pada makna kurang. Kurang. Harakatnya fathah a, ya, a. Kita ambil Quran lagi, Al-Baqarah tadi ayat 197 ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajj fala rafatha. Lihat yang ini yarfuth, yang ya, harakatnya fala rafatha, sama-sama rafath. Tapi saat puasa la menggunakan ujungnya mati, yang ini fathah, rafatha. Kata Allah, saat Anda sudah siap-siap akan berhaji nanti, ingat betul ini ya, yang insya Allah mau berangkat haji nanti di tahun ini, saat Anda akan kalau sudah berazam kuat, sudah siap, jelas keberangkatan, maka jangan sampai nanti saat haji melakukan tindakan perkataan yang kotor. Jangan berkata-kata yang kotor. Ya. Ini artinya apa? Al-Quran memberikan pernyataan akan tercipta suasana saat haji yang memancing kita untuk melahirkan pernyataan yang kotor. Ya. Sedang tawaf, tiba-tiba kedorong orang, kita mau marah. Ya, celah orang, turafat. Ya. Hati-hati, itu bisa terjadi. Tapi kalimatnya menggunakan fathah ini. Ya. Mungkin artinya tidak batal, sah juga, cuman tidak sempurna, bermakna kurang. Kurang, tidak sempurna. Tidak sempurna.
Termasuk kalau di Riyadhus Shalihin, ya, la hijrata ba'dal fathi. Kalau satu tempat sudah terbuka nilai keislamannya, Anda tinggal bertetangga dengan masjid, ke masjidnya enak, gitu kan? Kemudian ibadahnya nyaman, imamnya enak, komunitasnya bagus, taklimnya nyaman. Ya kata Nabi, la hijrata. Kalau bisa jangan hijrah. Jangan pindah sepanjang tidak terpaksa, ya. Tapi kalimatnya tidak menggunakan larangan. Kalimatnya menggunakan lanaks, ya. Kata hijrah pun nggak dosa, cuman nanti akan berkurang keutamaannya. Sulit lagi menemukan masjid, belum tentu ketemu teman lagi, komunitas harus menciptakan lagi, itu la-nya terkait dengan naksi. Tapi kalau sudah menggunakan la, ujungnya kemudian ditutup dengan sukun, ya, jadi mati, itu tidak ada lain kecuali la nahyi. Nahyi berbentuk larangan. Nahyi. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaum, la yashar, jangan pernah saling mencela, ya. Wala taqrabuz zina, mati, jangan dekati zina, kan? Hati-hati, ya. La tasrik, jangan mencuri, la taqdzib, berdusta. Nah, ini tidak ada lain, kalau ada la ujungnya kemudian mati, itu berarti la, bentuk larangan. Sekarang saya mau tanya, kalau agama kita melarang sesuatu kemudian kita kerjakan, dosa enggak? Dosa. Jadi kalau kasusnya ada orang sedang puasa, maaf, kemudian dia berkata-kata kotor, itu bukan hanya puasanya tapi juga melahirkan dosa. Itu maksudnya. Jelas ya? Jadi bukan cuma merusak puasa tapi melahirkan dosa. Ya, misal Anda puasa dapat pahala 100%. Ini yang merusak nih. Kalau membatalkan makan, hilang, sama-sama hilang 100 juga. Udah. Ya kan? Yang jadi masalah ini yang merusak. Ada orang mencela, kan? Ada orang gosip lagi, kemudian sempat berdusta juga, kan? Kemudian terakhir-akhir juga fitnah orang juga. Misal dari sini saja, mencela sudah 50% hilang pahalanya, gosip 75%, dusta misal 30%. Ini misal saja, ya, misal saja. Fitnah ini sudah hampir 75%. Berapa tuh yang dikumpul? 50, dapatnya 100, harus sampai 230. Ini yang disebut Nabi muflis nanti, ya, orang muflis, orang bokeh, bangkrut, ya. Betul, bang. Nanti Anda bisa temukan riwayat Abu Hurairah nanti di hadis Muslim. Ada orang saat di akhirat nanti datang dengan banyak pahala puasanya, banyak pahala salatnya, zakatnya enggak tertunda. Cuman sayang juga kata Nabi, syatama hadza, mencela si fulan, qadhafa hadza, menuduh si B, akala mal hadza, ada yang korupsi juga, qadaraba hadza, berselisih sampai kontak fisik, wa safaka dama hadza, ada yang sampai menumpahkan darah di situ, ya, menyebut nama Allah di dalamnya. Demi Allah saya katakan, para orang tua bertakwalah kepada Allah. Ada sesuatu yang salah, kacau di kita saat ini. Kita harus banyak bertobat, ya, banyak lihatnya. Pasti ada yang salah, pasti. Ya. Saya tidak bisa membayangkan ada anak SD, Anda bisa bayangkan, sampai bisa bakar kelas, sampai bunuh orang, sampai perkosa orang, anak SD. Pasti ada yang salah itu. Demi Allah saya katakan, banyak hal yang keliru ini. Harus banyak orang bertobat, ya, harus sadar untuk kembali. Ya. Nah ini laknya nahi, ya. Jadi kalau kemudian ada orang puasa masih sempat melakukan perbuatan ini, maka ancaman nabinya supaya tidak mengganggu kehormatan bulan puasa, ya, hati-hati ya, tidak mengganggu kehormatan bulan puasa. Maka kata Nabi, yang perbuatan itu bukan hanya merusak tapi juga melahirkan dosa bagi yang bersangkutan. Oke. Jadi coba Anda cek dari mulai tadi, maaf ya, sudah mulai puasa dari fajar sampai dengan hari sore ini, berapa banyak Anda sudah menjaga lisan? Ya. Termasuk ya hal yang tidak bermanfaat, ya. Tulis status yang tidak bermanfaat, kan? Lihat-lihat yang nggak bermanfaat, dengar-dengar yang tidak bermanfaat, bicara yang nggak bermanfaat. Nah, itu mengurangi kadar puasanya. Mumpung masih hari pertama, ya, jadi besok kita bisa tahan. Ya. Nanti kalau antum tetap itu melakukan yang demikian, kita akan lihat keutamaan pahala akan hilang. Ya. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun, ya, marratain. Ya, inni shaimun. Kata Nabi, bahkan kalaupun Anda tidak melakukannya, tapi ada orang yang memprovokasi. Wa inimru'un qatalahu, ada yang mengajak berselisih, misal, ya, dalam hal tertentu. Au syatamahu, atau ada yang mencaci. Ya. Provokasi, mencaci, macam-macam. Masa soleh kamu mau ikut kajian? Tunggu aja buka sebentar lagi, mendingan nikmatin ngabuburit, misal, kan? Nah, tapi bisa seperti itu. Maka apa yang dilakukan? Kata Nabi, ini yang sering salah menerjemahkan, sering keliru di sini. Falyaqul, maka katakan pada dirinya, bukan pada orang itu.
Ini sering salah terjemah di sini. Ya. Jadi kalau ada orang mencela Anda, memprovokasi untuk berbuat sesuatu yang melanggar seperti konteks tadi, kata Nabi, "Falyaqul inni shaimun," katakan pada dirimu. Ya. Katakan pada diri. Jadi ke kita kuatkan maksudnya, kuatkan. Kamu sedang puasa, inni shaim, saya kan sedang puasa. Enggak boleh balas, enggak boleh balas. Maafkan, maafkan. Itu, ya. Ada yang salah terjemah, katakan pada orang itu, saya sedang puasa. Nah, itu keliru paham. Ya. Jadi kalau Anda sampaikan begitu, nanti bisa naik lagi amarahnya. Ya. Kamu sok soleh, maaf ya, saya sedang puasa. Emang kenapa kamu gara-gara puasa jadi begitu? Misal, ya. Itu bisa naik tuh, ya. Jadi yang dimaksudkan falyaqul di sini, inni shaimun, kuatkan pada diri kita. Saya sedang puasa, saya harus tahan. Ini ujian bagi saya. Jelas ya? Dan di situ ada pahalanya. Ya. Berbahagialah Anda saat dicela orang lain. Itu tandanya pahala orang itu sedang dipindahkan kepada Anda. Enggak usah dibalas. Ya, tidak usah dibalas. Nah, sekarang mari kita lihat apa pahalanya yang didapatkan kalau kita bisa menahan itu semua. Baik. 1, walladzi nafsi biyadihi. Masya Allah, saya bersumpah demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah. Ya. Nabi itu kalau bicara nggak usah bersumpah, tapi ini Nabi sampai bersumpah, seakan-akan ingin menegaskan pentingnya kandungan pesan yang disampaikan ini. Seakan-akan kata Nabi, tolong jaga saat puasa, jaga. Selain pahala yang banyak keutamaan yang lainnya. Kalau kita bisa menahan lisan saja dari hal-hal yang tidak baik, kata Nabi, la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Allahu akbar. Sungguh kata Nabi SAW, jika ada seseorang dalam puasanya bisa menahan lisannya saja, maka Allah akan jadikan bau mulutnya saja itu di hari kiamat nanti saat dibangkitkan, dijadikan oleh Allah lebih wangi dibandingkan minyak miski, minyak kasturi yang paling harum semuka bumi. Jadi kalau ada minyak wangi paling harum semuka bumi, tidak akan ada yang seharum orang yang puasa ini. Dari bau mulutnya saja. Itu baru bau mulutnya, belum yang lainnya. Lebih bisa bayangkan ya? Ya. Nah ini maksudnya, awas berarti hadis ini akan ditafsir oleh hadis yang lainnya. Kalimat hadis ini bukan melarang kita untuk menyikat gigi. Konteksnya beda, kaitkan dengan kalimat sebelumnya. Ya. Jadi ini seringkali orang salah pendapat bahwa menyampaikan, bau mulut orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah di hari kiamat dibandingkan dengan harumnya minyak kasturi. Itu tandanya orang puasa nggak usah sikat gigi. Ini sering keliru. Ya. Dulu ada kisah anak SD kan, sampai tayang di TV itu ditayangkan kisahnya. Dia pulang dari sekolahnya kan, kemudian mendapat pengajaran dari gurunya tentang hadis ini, maka seharian nggak mau sikat gigi. Ya, bau mulut mulai kemana-mana, gitu kan? Kemudian menghadap pada orang tuanya, orang tua sudah tutup hidung begini. Kenapa kamu nggak sikat gigi? Mama, kata ibu guru di sekolah, bau mulut orang puasa lebih wangi dibandingkan dengan minyak kasturi. Nggak apa-apa katanya kan? Jadi bau itu dipahami bau betul. Nah, itu sesuatu yang kita coba luruskan. Ya. Maksudnya wangi di sisi Allah itu karena tidak pernah digunakan untuk bermaksiat. Ya, nggak pernah bicara yang kotor, tidak pernah mencela, tidak pernah melakukan hal yang buruk-buruk. Tahan aja. Ya. Kalau Anda bisa mendoakan, kenapa mencela? Misal Anda punya tetangga, ya, dia nggak pernah ke masjid, jarang ke masjid, padahal tetangga masjid Muslim lagi. Ya. Daripada celah orang itu lebih baik doakan. Ya, ini orang tetangga masjid tapi nggak mau ke masjid, hidup sudah begitu, apa nggak sadar juga? Daripada begitu lebih baik doakan, nggak ada manfaatnya. Ya, doakan ya Allah, lembutkan hatinya, berikan dia petunjuk ya Allah. Saya tidak rela bertetangga dengan teman saya ini. Ya olahraga sama-sama, jalan sama-sama, tapi di akhirat terpisah karena kurangnya amal. Mohon lembutkan ya Allah. Allahu Akbar. Kalau orang itu sadar kemudian ke masjid, maka setiap dia ibadah Anda mendapatkan pahalanya. Pahalanya Anda dapat tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Di hadis Muslim nomor hadis 1893. Ya. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, memfasilitasi pada kebaikan, dikerjakan kemudian oleh orang yang bersangkutan, maka dia mendapatkan pahala yang semisal dengannya tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Termasuk juga tapi ini jadikan sebagai motivasi, ya. Jangan jadikan sebagai hal-hal yang buruk, sebagai riya dan sebagainya. Ya. DKM masjid, antum yang bantu kepanitiaan di masjid, ya untuk Ramadan, cobalah maksimalkan, ya. Ayo coba maksimalkan. DKM kalau ikhlas karena Allah, dia buat acaranya, dia buat programnya macam-macamnya, dan antum jamaahnya kerjasama kan, coba bantu maksimalkan, karena kan mereka juga gak digaji, bantu antum tuh. Kadang-kadang banyak jamaah menuntut tapi tidak memberikan solusi. Ya, jadi jangan banyak nuntut, coba bantu. Ini karpet kotor Pak, antum sudah andil apa untuk membersihkannya? Ya, ini mic-nya sedang gak jelas Pak, gak enak nih, yang lain jelas. Antum udah nyumbang belum untuk ganti mic itu? Coba
kasih solusi gitu ya. Nah, itu supaya memudahkan dalam aktivitas yang dijalaninya. Ya. Dan hati-hati ya. Ingat betul, pernah saya sering sampaikan ini rumah Allah, bukan rumah manusia. Ya. Di segala yang terkait di rumah Allah, apakah yang berlaku aturan Allah, hukum Allah, ya, hukum Allah. Ya. Baik, saya kembalikan. Jadi dari lisannya saja, pahala antum saat puasa ini bukan cuma mendapatkan kebaikan-kebaikan pahala, ya jadi saat ada mencela antum sabar, pahala orang pindah ke antum. Plus Anda dapat pahalanya. Plus saat di akhirat nanti dibangkitkan, Masya Allah, bau mulutnya akan wangi luar biasa. Ketika menjawab misalnya, ya, ketika ditanya oleh Allah, kamu melakukan apa hari ini, keluar, bicara keluar, itu wanginya luar biasa, Masya Allah. Ya. Ada seorang qari, bahkan mukri, imam besar dalam qiraat, ya, yang kemudian punya dua murid namanya Nafi', Qalun dan Warash. Ya. Gurunya namanya Nafi'. Ya. Jadi ada Imam Nafi' al-Madani, tinggalnya di Madinah. Ya. Kalau secara fisik barangkali tidak ideal. Ya. Tinggal di Madinah, ya, Masya Allah, maaf, ini secara fisik tidak ideal. Kulitnya hitam, bibirnya tebal, kan? Tinggi besar. Tapi Masya Allah, walaupun beliau menurut orang kebanyakan kelihatan punya kekurangan, ya, telinga kurang jelas mendengar, tapi itu kalau sudah melihat muridnya baca Quran, dari gerakan bibirnya saja sudah ketahuan mana benar mana salahnya. Imam Nafi' al-Madani, ya, punya dua murid namanya Qalun dan Warash. Ya, Warash dari Mesir itu ya, Warash dari Mesir. Nanti yang bacaannya ada itu ya, ada imalah. Ya, kita wadduha, dia wadduha itu Warash. Ya. Kalau Qalun agak sama dengan kita Hafiz, ya, kita Hafiz dari Asim. Ya. Taib, agak sama riwayatnya, ya. Tapi dalam beberapa hal tertentu dia beda di mad, ya, dan hukum hamzah. Misal kita bacakan misalnya him, dia bacakan hum, ya, ada hum. Kita bacakan him, dia kadang bacakan himu, ya, hampir sama dengan Warash dalam bagian tertentunya. Nah, ini Imam Nafi' al-Madani punya keistimewaan, kalau beliau sedang mengeluarkan kalimat itu selalu keluar, maaf ya, wangi harum dari lisannya. Ya. Antum silakan baca itu kitab-kitab qiraatnya, Masya Allah, ya. Ada Nazam al-Baikuni misalnya kan, silakan baca, silakan lihat itu, Masya Allah. Kalau sudah bicara ke Imam Nafi' itu luar biasa keistimewaannya. Di Ahlul Quran yang Allah muliakan saat berada di dunia. Kalau bicara keluar harum dari lisannya. Imam Nafi' al-Madani. Taib. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya. Orang puasa itu dipuji oleh Allah. Nah, sekarang Allah puji nih ya. Sekarang Allah puji. Lihat pujiannya. Ya, lihat pujiannya. Orang puasa itu kata Allah, ya, yatruku ta'amahu. Ya. Dia tinggalkan makannya. Biasanya makan, dia enggak makan. Wa syarabahu, dan minumannya. Tapi yang paling menarik, wasyahwatahu, dan syahwatnya, ya, syahwatnya, ya, nafsu keinginan buruknya. Ya. Waw di sini, kita belajar ilmu nahwu sebentar ya. Wawnya disebut dengan waw al-ma'iyah, ya, waw al-ma'iyah, paket, penyerta. Ya. Jadi ketika antum meninggalkan syahwat tadi yang jelek-jelek itu, ya, itu sama tinggalkan semua itu seperti antum meninggalkan makan tuh, seperti takut saat mencicipi makanan. Ya. Coba gini, saat Anda puasa ya, jangankan di hadapan orang banyak, mau nggak sendirian masuk ke dalam kamar coba-coba makanan, mau nggak? Minimal takut batal kan puasanya. Maka seperti Anda takut mencicipi makanan itu, takutlah mencicipi dusta, takutlah mencicipi gosip, ya. Takutlah mencicipi sesuatu yang buruk, takutlah mencicipi celaan. Tinggalkan semua itu seperti Anda meninggalkan makanan. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau sudah bisa seperti itu, oh, Allah memujinya. Allahu Akbar. Seperti dia meninggalkan makanannya karena saya, minumannya dia tinggalkan juga maksiat karena saya. Ada orang, ya, takut, terfikir aja takut. Ya. Mikir aja enggak, saking takutnya. Ya, seperti dia takut mencicipi makanan dan minuman. Ya. Jelas sampai sini? Kira-kira kita sudah sampai situ belum? Sudah sampai situ belum? Ya. Apakah takut saat misalnya pembagian nanti misal ada kan kalau iftar ya, mulai dibagikan, pernah nggak merasa takut kalau teman tidak mendapatkan takjilnya? Atau jangan-jangan terbalik, takut kalau saya nggak kebagian? Ya. Saat sahur etika, dicari-cari takut nggak kebagian. Ya, begitu selesai, kebagian sekadarnya marah sama panitia misal. Itu ada sesuatu tuh yang belum bisa melahirkan pujian dari Allah. Jadi takutnya pada kebaikan saat orang lain tidak mendapatinya, keburukan saat dia mengerjakannya, itu orang hebat. Takut saat dia berbuat buruk, takut saat orang lain tidak mendapatkan kebaikan. Sudah sampai situ belum? Kita latihan ya. Maksud saya, setiap yang disampaikan ini coba kita catat, sempurnakan. Mulai hari ini, besok, terus dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, lihat kalimatnya. As-siyamu li.
puasa itu kata Allah, ini aturan pertamanya. Kalau Anda ingin lisannya wangi di dalam pandangan Allah di hari kiamat nanti, ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan, kata Allah di hadis qudsi lewat lisan Nabi, as-siyamu li, tunaikan puasa itu sesuai aturannya, niatkan karena aku, karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Karena ada orang yang puasanya cuma formalitas saja. Yang penting puasa, malamnya yang penting tarawih. Kok cepat pulangnya? Yang penting tarawih daripada enggak. Ini masalah ya di sini. Baik. Jadi kalimat pertama as-siyamu li, kerjakan untuk saya saja, jangan untuk yang lain. Wa ana ajzi bihi. Kalau sudah seperti itu, kemuliaan saya berikan kata Allah. Saya yang langsung berikan pahalanya. Berapa ya Allah? Wal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap kebaikan yang dia kerjakan dengan puasa seperti tadi itu, maka saya lipat gandakan 10 kali lipat dari hari biasa. Insyaallah. Tuh mau keluar tiba-tiba ada potongan kertas, kalau orang sholat ini kayaknya nggak akan khusyuk, antum ambil simpan di tempat sampah, kali 10 hari biasa kebaikannya. Masya Allah ya. Setiap kebaikan begitu bagi-bagi takjil, nggak mau dia sendirian dapat pahala, saya juga pengen bantu 10 kebaikan. Jadi kalau ada peluang-peluang kebaikan dikerjakan, jangan berikan orang ya. Nanti lihat di Al-Bukhari nomor hadis ke-8 ya, masih di kitab Siyam. Kemudian di hadis Muslim hadis ke-60 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana beliau menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang paling lembut, paling dermawan semuka bumi. Dan kelembutannya bertambah saat datang Ramadan, mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Ya, antum sedang khusyuk begini kan, tiba-tiba ada angin AC bertiup sepoi-sepoi. Nah, itu kan saking lembutnya, itu masih kalah sama kelembutan Nabi. Masih kalah. Ya, senyumnya yang lembut, katanya yang lembut, segala yang lembut, itu Rasulullah. Dan kedermawanan yang lembut, Nabi SAW. Ya, Nabi SAW. Nah, hadis ini juga ingin mengajarkan saat kita masuk pada bulan Ramadan, itu menunjukkan Nabi saking lembutnya banyak bersedekah. Ya. Sedekah itu bukan hanya ngasih uang, itu keliru. Ya. Sedekah itu di fiqih, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang bisa kita kerjakan itu sedekah. Tidak ada uang dengan tenaga, ya? Tidak ada tenaga dengan ide. Ya Pak, itu ta'lim yang pertama kemarin begini, saya usul deh begini. Ya. Kalau itu baik maslahat untuk umat, itu pahala untuk antum. Ya, coba cari silahkan. Ya. Bahkan kalau anda tak bisa melakukan keseluruhannya, kata Nabi, basmatuka fi wajhi akhika, basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Bahkan senyum anda yang membahagiakan saudaramu itu bisa sedekah. Ya. Sedang agak nggak nyaman, sapa assalamualaikum, senyum, orang senang, itu anda bernilai pahala itu. Ya, Ramadan 10 kali lipat. Ya. Tapi ingat redaksi hadisnya, senyum yang membahagiakan saudara anda, ya, bukan senyum yang mengagetkan orang lain. Ya. Pulang dari sini senyum sampai rumah, ya. Niat-niat pengen sedekah, orang lari, ya. Tapi itu hadis yang pertama. Saya cukupkan dulu ya, sudah masuk sampai jam 5. Ya, khawatirnya yang paling tidak enak kan menunggu ya. Baik, jadi insyaallah kita akan lanjutkan kembali hadis yang kedua. Hadis pertama ini silakan segera diamalkan ya, silakan segera diamalkan. Jadi hati-hati dengan yang merusak, jaga lisan, termasuk yang tidak bermanfaat, ya. Termasuk maaf, makanan, minuman yang tidak bermanfaat. Ya, awas tuh, hati-hati. Sunnah Nabi yang pertama apa saat takjil kan? Nanti kita bahas pertemuan berikutnya ya, insyaallah. Besok kita insyaallah full ya, kita mulai, kalau saya datang lebih cepat dari Jakarta jam 4, saya hadir jam 4 ya. Tapi saya tulis di jadwal, sekiranya ada sedikit hambatan, 4:30 kita mulai paling telat ya, sampai menjelang buka. Ya, jadi kita teruskan sampai nanti waktu yang Allah tentukan ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.